Sebagai orang yang suka naik ojol hampir tiap hari, gue mau cerita gue punya pengalaman awkward bareng sama ojol. Mana ojol ini ibu-ibu lagi. Mari kita story of my life, ini cerita di tahun 2023. Udah cukup lama tapi gue baru inget gue mau ceritain ini. Di hari itu gue lagi main di rumah temen gue di daerah Depok Sawangan. Terus abis maghrib gue mau cabut karena gue mau main lagi, mau ketemu sama temen kampus gue nih daerah Pondok Labu. Pesen lah gue ojol. Gue tuh canda, nggak ada orang di situ kok, gue nggak galak. Terus gue udah dapet nih ojolnya dan gue nggak sadar kalau hujan di luar. Karena emang bener-bener nggak kedengeran gitu kalau misalnya hujan. Gue tiba-tiba di chat katanya udah sampai di depan gue keluar, ternyata deres banget hujannya. Bener ya, gue masih kayak oh ya udahlah nggak apa-apa, kita terobos aja gitu kan. Karena biasanya nih ojolnya ada jas hujan. Gue bilang lah, Bu ada jas hujan lagi nggak ya? Oh, nggak ada saya. Terus gue bilang, oh saya juga nggak punya Bu, gimana ya? Maksud gue kayak kalau emang nggak ada nih, gue nggak mungkin dong secara logika gue naik terus kita terobos, ibunya pakai jas hujan, gue nggak pakai. Terus si ibunya bilang apa? Oh ya gimana, saya juga nggak tahu sih, cuma punya satu ini yang saya pakai. Abis itu kita diem. Ada kali semenit kita diem, gue cek lah aplikasinya. Karena kalau misalnya belum di accept ya gue akan bilang ya udah Bu mohon maaf saya cancel, soalnya nggak mungkin saya naik sambil hujan-hujanan gitu. Pas gue lihat udah di accept duluan, jadi ini nggak bisa di cancel sampai gue sampai tujuan dan di perjalanan selesai gitu. Gue nggak ngerti karena biasanya gue kalau naik ojol gue naik dulu baru udah ya Mbak kita mulai perjalanannya, baru tuh digeser sama abang-abang atau ibu-ibu pokoknya sama ojolnya. Ini udah main di accept duluan. Terus gue bilang, waduh ini udah di ini ya, nggak bisa di cancel dong Bu, gimana ya? Terus ibunya kayak, oh gimana ya, saya juga bingung, nggak tahu. Tuh ada kali 3 menitan kita berdua saling diem. Setelah 3 menit itu akhirnya gue bilang, kira-kira di sini ada yang jual jas hujan nggak ya, biar minta tolong ibu beliin dulu. Gak sih, saya nggak lihat ada yang jual jas hujan kah. Terus gimana, gue udah ngasih solusi berkali-kali tapi selalu bilang nggak ada. Dan berakhir kita diem-dieman lagi 2 menitan sampai akhirnya temen gue di dalam mungkin ngeliat kayak dari jendela gue belum jalan-jalan, dia keluar. Kenapa Min? Terus gue jelasin lah ke dia. Terus ya udah temen gue bilang, ya udah lo nanti aja pulangnya bareng gue, tunggu redaan biar ibunya jalan aja ke tempat tujuan, nggak usah di cancel. Tahu ibunya langsung kayak oh ya udah nggak apa-apa ya, cabut. Gue pakai e-walletnya dari aplikasinya, jadi kalau misalnya perjalanan selesai otomatis uang e-wallet gue tuh udah akan kepotong ke si drivernya. Nggak masalah sih sebenarnya sama uang itunya, cuma maksud gue kayak ih kok bisa gitu loh, kayak aduh lu paham gak sih maksud gue? Sejak saat itu kalau gue naik ojol dan udah mendung, gue pasti akan chat, maaf pak ada jas hujan atau enggak ya, kalau nggak ada maaf ya pak saya cancel. Apakah pintar matematika nggak? Oh jelas enggak. Selalu tahu ya alasan gue kenapa masuk jurusan hukum pas kuliah itu karena gue menghindari hitung-hitungan. Sebenarnya nggak yang sebego itu juga ya, kalau misalnya dijelasin nih sama guru, ini gue ngerti pas diterangin di papan tulis ini pakai rumus ini, caranya gini. Kirain dikasih soal, hah? Ini diapain? Ini tadi rumusnya dimasukinnya kayak gimana? Ini kok beda bentuknya? Langsung nggak bisa ngerjain gue. Jadi pintarnya pas dijelasin doang. Kayak teman-teman gue kalau nanya, lu ngerti nggak sih itu maksudnya apa? Gue ngerti, gue jelasin. Giliran dikasih soal, gue nggak paham. Diurutin mata pelajaran yang paling gue nggak suka nih 3 teratas. Itu yang pertama adalah matematika, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga itu adalah IPA. Cuma karena pas SMA itu kan udah penjurusan, gue pilihnya IPS, jadi gue gak dapet IPA nih. Di itu IPA-nya itu akan gue ganti dengan ekonomi, karena ekonomi juga ada tuh kan hitung-hitungan, debit, kredit, aduh gak balance lah. Terus kalau lu tanya emang bener main hukum gak ada hitung-hitungan sama sekali, bener. Gue pilih hukum pidana dan gue gak dapet hitung-hitungan sama sekali. Tapi kalau lu ambil hukum perdata udah pasti lu akan dapet. Malah gitu story of malas cerita iri-irian zaman SD lagi. Waktu gue SD itu kan bentukan gue bener-bener jelek banget, buruk rupa, hitam, dekil, gak terawat. Karena gue belum pakai skincare apalagi body care. Banter-banter cuci muka itu pakai sabun mandi. Udah mana sabun mandi, gue sabun mandi batang. Nah, kalau kalian udah nonton video gue yang geng-gengan waktu SD, itu di geng gue itu orang-orang itu pada cakep-cakep semua. Terus dibilang gue paling jelek lah di situ. Kenapa gue bisa berasumsi seperti itu? Karena waktu itu temen-temen gue ini rata-rata pada dicecein sama anak cowok kelasan gue. Hampir semua anak-anak gue ini ada pasangannya yang dicecein gitu, ini sama ini sama ini. Gue nggak ada, 1 orang 2 orang nggak masalah lah, gue ikutan ngececein juga kan karena seru gitu. Sampai lama-lama semua teman gue itu pada dicecein. Itu gue langsung berpikir, buset, gak ada yang mau ini dicecein sama gue nih cowok-cowok satupun. Sampai kelas sebelah masalahnya, kayak anak kelas sebelah tuh ada yang katanya ada yang suka sama temen gue lah segala macam kayak gitu. Gue dari kelas sendiri sampai kelas sebelah kagak
irinya gue sampai di tahap kayak please siapapun deh ciciin gue cepetan. Sama satpam juga ciciin gue sekarang juga. Serius banget mau nanya, lu tim yang mana? Kalau lagi sakit langsung ke rumah sakit, atau lu kayak gue beli obat warung dulu? Mari kita story of my life. Gue kalau misalnya sakit, itu misalnya gue tiba-tiba demam atau lemes gitu, panas, hal pertama yang dilakuin adalah membeli obat di warung. Belinya apa ya? Paracetamol, kalau nggak Bodrex, kalau nggak Panadol. Terus nanti sehari 2 hari ini misalnya nggak sembuh-sembuh, itu baru tuh kita next step ke rumah sakit, bukan ke klinik atau nggak puskesmas dulu. Periksa ke klinik, dapat obat, tunggu dulu sampai tuh obat kelar ya. Kalau misalnya udah habis obatnya belum sembuh, barulah gue ke rumah sakit. Sampai dimana gue kuliah nih, gue nggak masuk karena gue ngerasa gue nggak enak badan gue agak sedikit panas. Ya yang gue lakuin ya gue minum paracetamol ya kan. Terus gue izin lah nih kan ke dosen gue. Tiba-tiba besokannya pas mata kuliahnya lagi, gue dimintain surat dokter. Dan gak cuma satu dosen aja yang begitu, hampir semua yang kalau izin sakit itu pasti dimintain besok bawa surat dokternya ya. Maksud gue gini, gue kan cuma sakit biasa ya, kayak gue bukan orang kaya yang sakit dikit langsung ke rumah sakit terus diinfus. Minum obat warung doang di mana gue harus meminta surat dokter? Apakah gue harus meminta surat dokter kepada si pemilik warung Madura yang gue beli obatnya? Dan itu juga kejadian pas gue magang, dimana gue izin karena gue ngerasa gak enak badan. Besokannya langsung mau minta surat dokter dong, kemarin kamu izin sakit kan? Aku gak ke dokter kebetulan nih, karena cuma demam biasa dan sekarang udah masuk nih, yang artinya cuma sehari doang. Kayak ngapain gue ke dokter? Gue pernah ketahuan pakai sepatu KW waktu gue SMP. Ayo kita cerita. Jadi ini kejadian waktu gue kelas 2 SMP dan gue tuh beli sepatu Nike.